warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala SDN Imam Darul, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Imam Darul bersama tamu undangan. Kepada seluruh Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas tersedianya dalam mengikuti diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Yulianti SPD. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta junjungannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita di zaman yang penuh terang benderang. Salawat salam kita junjung pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, acara diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Yulianti SPD SD dimulai. Acara yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ibu Kepala SDN Imam Darul. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati PP dari CPP Ibu Yang Susiani dan Bapak Ibu Guru SDN Imam Darul yang berbahagia. Alhamdulillah kita mengucapkan syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan tanpa ada kendala apapun. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu Guru sekalian,
Pada kesempatan ini kami ingin memberikan apresiasi kepada Ibu Yulianti Sutyoningsih yang sudah mengikuti kegiatan JGP selama kurang lebih sudah berjalan 2 bulan dan alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan dengan baik. Dan kami berharap Bu Yuli bisa melaksanakan kegiatan JGP sampai terakhir dan bisa menyelesaikan dengan baik dan bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Pada kesempatan ini juga Ibu Yuli akan memaparkan desiminasi modul 1.4 budaya positif yang akan diterapkan di SDN 5 Balong di SDN kita. Dan kami di sini juga berharap dengan adanya salah satu guru kita mengikuti kegiatan JGP ini akan membawa dampak yang lebih baik lagi untuk kemajuan sekolah kita dan juga bisa menularkan ilmunya untuk teman-teman yang lain di dunia. Dan yang pastinya nanti juga banyak hal positif, banyak ilmu-ilmu juga yang akan didapatkan melalui kegiatan JGP. Nah, untuk itu kami hanya berpesan kepada Ibu Yulianti tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dengan baik, kegiatan JGP-nya juga bisa berjalan dengan baik, bisa menularkan kegiatan positif kepada teman-teman dan lingkungan belajar di sekitar, tetap menjaga kesehatan supaya bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Dan kepada PP Kuliah juga kami mengucapkan terima kasih sudah mendampingi, sudah membimbing Ibu Yulianti sampai saat ini dan kami harapkan sampai nanti di akhir kegiatan bisa bersama-sama belajar dan sharing untuk mencapai hasil yang maksimal. Dan untuk teman-teman yang lain juga monggo saya dukung dan semangati untuk mengikuti kegiatan CGP atau mendaftarkan kegiatan CGP tahap berikutnya. Semoga tahap berikutnya ada teman dari SD kita yang bisa terekrut untuk mengikuti kegiatan CGP. Nah, Bapak Ibu, mungkin dari kami hanya itu yang bisa disampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutannya kepada Ibu Kepala SDN 5 Balong. Acara berikutnya yaitu acara inti presentasi dari Ibu Yulianti dengan judul Desiminasi Modul 1.4 Budaya Positif. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru serta Pak Ji sebagai penjaga sekolah untuk dapat kiranya hadir dalam acara saya. Di sini saya mempunyai tugas tentang budaya positif yang nantinya bisa kita terapkan di sekolah maupun di dalam lingkungan keluarga kita atau di lingkungan masyarakat. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya tidak menggurui, tetapi di sini kita sharing, belajar bersama tentang apa yang sudah saya dapatkan, pengalaman-pengalaman baru melalui pendidikan guru penggerak maupun pengalaman-pengalaman yang sudah saya terapkan di kelas saya. Pasti semua sudah kenal dengan saya. Di sini saya itu termasuk calon guru penggerak angkatan 11 yang di
dibimbing oleh pengajar praktik yaitu Ibu Rian Susiani. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kemudian fasilitator yaitu Bapak Ige Kostiawan. Di sini saya akan pertama-tama sebelum pemaparan kita ice breaking dulu. Penjenengan duduk dengan Bapak Ibu guru yang lainnya, coba berpasangan. Yang tidak ada pasangannya nanti tersenyum dengan senyum yang yang paling spesial di sebelah penjenengan. Mungkin bisa duduk. Senyum. Pandang teman sebelah penjenengan, pandang senyum yang paling indah. Kurang lebih 30 detik. Jangan ada lombok yang tertinggal di gigi atau bayang yang tertinggal di gigi. Hari ini kita SBK dulu supaya nanti kalau ada pemaparan dari saya semoga tidak jenuh atau bosan. Kalau nanti jenuh atau bosan, lihat saya saja karena saya sudah manis. Pertama, apakah Bapak Ibu guru setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Tidak atau setuju? Tidak setuju atau setuju? Tidak setuju. Yang tidak setuju, mohon angkat tangannya. Yang setuju, monggo angkat tangannya juga. Tapi tergantung hukumannya ya. Oh, tergantung hukumannya. Oke, nanti kita akan mengulik-ngulik dalam pemaparan saya, nanti pasti terjawab. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Ada yang tidak setuju, ada yang kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju. Ini saya juga setuju. Yang keempat, apakah guru berperan sebagai teman bagi siswa? Setuju atau tidak? Setuju. Ini nanti hubungannya dengan apa kita berpihak kepada murid. Pembelajaran kita dan kegiatan kita berpihak pada murid. Oke. Di sini tertera positive mindset. Mindset itu apa ya? Ada yang cara berpikir, betul, pola pikir. Apa itu budaya positif? Budaya berarti kan membudaya atau membiasakan, yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi keyakinan umum. Nanti juga secara umum menggunakan kalimat-kalimat yang umum yang bisa dipahami oleh siswa maupun warga sekolah. Ini nanti kita akan mempelajari atau memahami tentang konsep-konsep inti budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol restitusi. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Mari kita melakukan kegiatan ini. Oh, kita oh, slide. Apakah jelas? Jelas. Di sini ada nanti 2 orang, jadi berpasangan ya. Kegiatan ini nanti akan membuktikan tentang apa yang akan kita pelajari atau pahami. Tugas Anda sebagai A dan B nanti dipilih ya, boleh kanan, boleh kiri, terserah dengan pilih Anda sebagai si A atau Anda sebagai si B. Tugas Anda adalah yang satu mengepalkan salah satu tangan Anda. Sekarang bisa dilakukan. Coba Anda bayangkan
benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kepala Anda tadi diibaratkan atau dibayangkan sesuatu yang sangat penting. Kemudian tugas yang kedua, tugas si B, rekan Anda di sebelah itu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Nah, teman Anda yang B itu boleh bisa dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda sejumlah uang agar Anda bersedia membuka kepala Anda, kepala tangan Anda. Sudah? Ya. Sudah ya? Mau kaji dengan Pak Nurul? Pertanyaan pertama. Sudah dipraktekkan. Apakah Anda atau si B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Pasti ada alasannya ya? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Oh, karena dibujuk, mungkin diberi permen, diberi sejumlah uang. Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Menutup dengan mempertahankan. Yeah. Mengapa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Pasti punya alasan ya? Oh iya, karena sesuatu yang berharga. Kemudian pertanyaannya yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala Anda? Adakah yang bisa menjawab? Monggo. Bu Irma. Kalau menurut saya yang membujuk itu tadi, yang B itu tadi, bagaimana dia merayu agar dia mau membuka kepalanya. Itu menurut pendapat saya, kegigihan dia. Berarti penjenengan sebagai si A bersedia untuk membuka, melepaskan kepala tangan Anda. Si A akan membuka jika cara si B itu dengan cara yang merayu. Oh ya, berarti si B tadi kan merayu. Kemudian jenengan kalau tetap mengepalkan tangan atau membuka itu dengan kontrol teman Anda atau dengan kontrol diri Anda sendiri? Mengontrol diri. Iya. Oh iya, berarti kesimpulannya kepalan tangan Anda ini tadi kan terbuka karena kesediaan jenengan ya. Jenengan bersedia membuka kepalan tangan Anda kan? Yes. Oke. Kemudian di sini ada teori yang mengatakan bahwa tidak lihat ya. Dari teori kontrol tadi yang sudah kita praktekkan, itu ada sebenarnya ada teorinya, yaitu menumbuhkan disiplin positif itu didorong dari keinginan diri sendiri atau keinginan anak tanpa hukuman atau hadiah. Nah, teori kontrol ini diciptakan atau dirintis oleh Dr. William Glasser. Selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory. Di sini ada 4 ilustrasi, yaitu ilustrasi guru mengontrol murid. Tapi sebenarnya ini miskonsepsi ya. Jadi di sini ilustrasi guru. Ilustrasi berarti kan bayangannya guru bisa mengontrol murid. Tetapi kenyataannya pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika
tujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tersebut, atau tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian kontrol yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Ini sebenarnya tidak boleh. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin kita secara tidak sadar melakukan hal itu, ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, yaitu banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid mereka berbuat hal-hal tertentu. Nah, kemudian di sini ada teori kontrolnya. Stimulus respon itu berarti respon dari luar, ya. Kita kita bandingkan dengan teori yang diciptakan oleh Dr. William tadi. Stimulus responnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma. Paradigma itu berarti kan pemikiran tentang sesuatu hal. Paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Jadi realitanya kita itu sama, tapi menurut teori kontrol realitasnya atau kebutuhan kita itu berbeda. Sama halnya dengan murid-murid kita atau siswa kita. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita juga mencoba untuk stimulus responnya. Kenyataannya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi sesuai dengan kita comparekan dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi kita yang berusaha memahami. Kemudian stimulus respon dari luar, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi ketika kita melakukan tindakan-tindakan positif atau negatif, itu sebenarnya sudah mindset, sudah terpikirkan oleh kita. Tinggal kita bersedia atau tidak untuk melakukan hal-hal negatif ataupun positif. Tapi sebaiknya sebagai pendidik itu kita harus melakukan tindakan-tindakan yang berusaha melakukan tindakan yang positif, ya, yang bisa membawa nama baik kita, profesi kita, keluarga kita, dan sebagainya. Terus kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kita comparekan dengan teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kolaborasi kerjasama seharusnya dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian pola pikir atau model berpikir menang atau kalah. Tetapi kalau untuk teori kontrol itu tidak ada yang menang ataupun tidak ada yang kalah. Semuanya itu menang dan menang. Jadi berpikirnya positif, tidak ada pikiran yang negatif. Sekarang untuk menciptakan budaya positif tadi, kita memerlukan disiplin positif. Bapak Ibu, apakah ada yang sudah memahami atau mungkin asing dengan kata disiplin positif? Disiplin positif? Menurut saya ada yang mungkin bisa memberikan penjelasan? Bisa angkat tangannya? Oke. Disiplin positif di sini yaitu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri bahwa apa yang dilakukannya itu harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu berarti kan nilai positif, nilai baik secara umum. Apakah ada yang memahami nilai kebajikan itu contohnya apa saja, Bapak Ibu Guru? Nilai baik yang kita punya, tidak usah jauh-jauh, kita punya atau kita sadari
yang harus kita laksanakan atau kita. Contohnya apa? Satu kata atau dua kata. Misalkan kejujuran, itu juga termasuk nilai kebajikan, nilai baiknya. Kemudian kepedulian kita terhadap teman, terhadap murid, terhadap sesama. Kemudian apa tentang kebersihan, banyak lagi contohnya, kepedulian, kebersihan, kesehatan, keamanan, itu semuanya termasuk disiplin positif. Di sini disiplin positif juga lebih terarah kepada diri sendiri untuk mengontrol dalam melakukan tindakan-tindakan, segala tindakan itu tadi. Tindakan untuk disiplin positif itu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama yaitu harus ada disiplin yang kuat, dimulai dari diri sendiri. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal itu maksudnya motivasi atau dorongan dari dalam diri sendiri, maka kita memerlukan pihak lain. Jika dari diri kita sendiri tidak bisa, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi, yang disebut dengan motivasi eksternal. Bisa dari orang lain, bisa dari lingkungan, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang bisa kita laksanakan, kita ampuh, yaitu mulai dari peduli, rajin, integritas, rasa hormat, sampai dengan pengertian. Ini semuanya nilai-nilai baik yang perlu kita terapkan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga kita. Dari nilai-nilai kebajikan secara universal tadi, jika kita sudah melaksanakannya, maka kita secara tidak langsung dan secara sadar itu dapat menciptakan atau menumbuhkan karakter dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Dari sini mungkin ada yang bisa menyanyikan lagu dimensi profil pelajar Pancasila. Saya akan atau sudah bisa tapi lupa dengan liriknya. Mari kita nyanyi dulu. Kita SPG. Supaya belajarnya tidak cemburu. Dari sini sudah memahami setengah atau sejauh ini yang sudah saya paparkan. Jadi untuk nilai-nilai kebajikan tadi, jika sudah diterapkan atau dicanangkan dalam sekolah kita atau kehidupan kita, maka profil pelajar Pancasila ini nanti akan tumbuh atau tercipta dengan sendirinya. Kemudian
dibutuhkan motivasi perilaku manusia. Di sini ada dua, sudah saya tadi sebutkan bahwa motivasi perilaku manusia itu ada dua. Jadi kita punya motivasi yang berasal dari intrinsik maupun dari ekstrinsik. Yang dari intrinsik betul apa yang dikatakan Dharma, yaitu yang berasal dari diri sendiri, fokus pada diri sendiri. Kemudian yang kedua, ekstrinsik itu berasal dari luar atau dari orang lain ataupun dari lingkungan yang menciptakan kita. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi itu nanti muncul ketika ada tujuan-tujuannya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan nilai yang mana ini? Dari ketiganya. Jadi motivasi ini intinya ya kita menghargai diri kita sendiri ya, dan mempercayai nilai-nilai yang kita punya untuk dapat nggak kelihatan ya kekecilan. Ini sudah nggak bisa. Ini tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi yang hubungannya dengan motivasi ini tadi. Tidak kelihatan. Tidak bisa dibesarkan. Bacakan saja ya. Jadi hukuman itu yang menciptakan identitas gagal itu tadi ya, yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bisa jadi kan menjadi suatu hal yang diingat-ingat terus tapi menyakitkan, seperti ada rasa kecewa yang mendalam. Kemudian untuk identitas suksesnya supaya berhasilnya, yaitu ada disiplin yang namanya konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensinya misalkan kita melakukan suatu kesalahan, jika kita mendapatkan hukumannya itu pun kan harus sesuai ya. Itu kan akan menyakitkan, tapi dengan adanya konsekuensi kita sadar bahwa oh saya sudah melakukan suatu kesalahan, konsekuensinya saya mendapatkan sesuatu atau hukuman. Itu nanti akan menjadikan identitas kita sukses. Misalkan oh semua orang pernah melakukan hal yang salah. Bukan kita membenarkan ya, tapi kita menyadari bahwa semua orang itu pernah melakukan hal yang salah. Itu kan hubungannya dengan konsekuensi yang misalkan seorang anak melakukan kesalahan, nanti dia akan harus punya mindset atau kita arahkan ke sana supaya dia itu merasa bahwa dia tidak gagal dengan semua orang atau buku pernah melakukan seperti itu, tidak apa-apa. Bukan berarti kita membenarkan ya, itu untuk memotivasi dia agar dia tidak down. Dan konsekuensinya dia paham saya sudah bersalah, saya harus mendapatkan hukuman seperti ini, itu pantas misalkan seperti itu. Nah untuk restitusinya itu merupakan suatu pilihan nanti itu kita akan memahaminya pada slide berikutnya. Kemudian berdasarkan bagian yang sudah saya tampilkan tadi, yaitu penjelasannya bahwa hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, misalkan memukul atau bagaimana. Psikis itu biasanya tentang kata-kata yang kasar atau kata-kata yang kasar, verbal dengan ucapan-ucapan kamu seperti ini, tidak boleh seperti ini. Nah, misalkan kamu naik gunung itu sebenarnya tidak boleh kita ucapkan sebagai seorang pendidik. Untuk konsekuensi yaitu bersifat terencana. Kalau hukuman tadi tidak terencana, kalau konsekuensi ini bersifat terencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh
sudah disediakan, jadi hukumannya pun juga harus sesuai dengan yang sudah disepakati. Jadi tidak boleh langsung kita memberikan hukuman di luar konsekuensi yang sudah kita tetapkan. Kemudian untuk restitusi, penjelasan dari restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, supaya mereka tidak down, tidak down dan tidak mengulangi lagi, sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter, sehingga mereka bisa kembali lagi kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu tidak down lagi. Jadi mensukseskan atau tidak menggagalkan identitas. Dari ini konsekuensi atau hukuman, coba dari yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini pernah saya lakukan, pernah terjadi pada saya karena saya terlambat waktu SD dulu. Apakah ini disebut konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu guru? Terencana atau tidak itu tadi? Mencatat 100 kali. Berarti tidak ya? Tidak terencana itu termasuk hukuman. Boleh atau tidak? Apakah terjadi juga di kelas kita atau di sekolah kita? Pernah terjadi? Nah, sebenarnya kita itu sudah mempelajari ini, bahkan memahami, tapi kita belum bisa menyebutkan apa itu, termasuk apa, begitu deh. Nah, terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman, karena tidak terencana. Misalkan pada mulai, kenapa kamu terlambat? Ayo, seperti itu tidak boleh. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Karena apa? Dia sudah melakukan, ada rencana harusnya supaya dapat solusi atau pemecahannya ya dibersihkan coretannya. Entah bagaimana caranya, seperti itu ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Lanjut. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Apa? Membersihkan WC? Kalau menurut saya, ya mohon maaf, salah. Menurut saya itu hukuman karena tidak match. Tidak terintegrasi atau tidak ada. Dia merusak pensil teman, apa hubungannya dengan WC? Ringan pas penjaga. Dan terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJA. Konsekuensi monggo, Bu Febi. Konsekuensi. Anak saya apa, Bu? Anak saya disengaja terlambat. Iya, dengan pelajarannya. Oke, betul. Terima kasih Bapak Ibu guru untuk jawabannya. Yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK itu konsekuensi. Jadi ada hubungannya dengan ngumpul atau mata pelajaran yang akan dia pelajari. Sudah paham dari sini apa itu hukuman, apa itu konsekuensi? Oke. Nah, dari ini ada yang tadi menjawab pertanyaan pertama, apakah hadiah itu merupakan suatu hal yang diperbolehkan ya? Bisa meningkatkan prestasi, betul atau salah? Betul. Setuju atau tidak? Setuju. Sekarang
Jadi bisa kita terapkan di sekolah maupun di lingkungan keluarga kita. Jadi jangan sedikit-sedikit beri hadiah, sedikit-sedikit beri ini, beri itu. Nah. Tapi ini kenyataannya penghargaan itu juga hukuman. Nah, yang kemudian yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi kualitas. Kualitas siapa? Kita atau anak yang kita beri penghargaan? Anak. Kualitas hidupnya akan berkurang. Karena apa? Dia akan merasa tergantung dengan orang itu, bukan dengan siapa saja, tapi dengan orang yang memberikan hadiah. Oh, saya harus seperti ini karena nanti pasti sama dia saya akan beri hadiah dengan segangsing misalkan. Terus kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Hanya karena apa? Dia mendapatkan penghargaan, kalau tidak diberikan penghargaan, dia tidak akan mau bekerja. Samanya dengan kita semua bekerja tidak mengharapkan penghargaan atau gimana. Jadi biarpun diberikan penghargaan atau tidak, diberikan apresiasi atau tidak, kita akan bekerja dengan maksimal seperti itu. Terus penghargaan menghukum. Nah, penghargaan itu sebenarnya menghukum. Yang terakhir, motivasi dari diri intrinsik. Penghargaan itu ada sisi positifnya jika itu itu tadi penghargaan mengurangi ketepatan jika kita tepat memberikannya. Misalkan dalam suatu perlombaan itu boleh, tapi kalau dalam suatu pembelajaran kita belajar, kemudian dalam sehari itu kita memberikan apresiasi atau penghargaan hadiah berupa permen kepada anak yang pintar. Itu sebenarnya tidak boleh. Jadi kita itu menyamakan anak-anak baik yang belum bisa ataupun yang sudah bisa, supaya mereka itu merasa identitasnya tidak gagal. Aku gak tahu oleh penghuni gurungnya, aku gak bisa terus. Nanti akan berdampaknya besok pada waktu dia masuk akan down lagi. Saya gak bisa pelajaran materi ini, saya nanti pasti gak dapat permen. Akhirnya dia tidak bisa menjalani kehidupannya atau pembelajarannya dengan baik. Seperti itu. Jadi penghargaan atau hadiah itu boleh diberikan apabila tepat pada sasaran atau waktunya. Seperti itu. Nah, dari motivasi tadi, motivasi atau dorongan kita ini hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Di sini sudah ditampilkan ada 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi dorongan kita untuk melakukan suatu tindakan atau suatu kegiatan itu sebenarnya ada tujuan untuk memenuhi kebutuhan kita yang belum terpenuhi. Seperti itu. Untuk mencukupi kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup hubungan dengan fisiologi, dengan fisik kita, mulai dari sandang, makanan, tempat tinggal, terus untuk berkembang biak, bagaimana Bapak? Reproduksi, termasuk atau tidak ini untuk bertahan hidup? Termasuk, betul. Untuk bertahan hidup, untuk memperbanyak keturunan. Ini termasuk ya reproduksi Bapak-Bapak? Dan juga ibu-ibu, bapak dan ibu. Kalau bapak saja tidak bisa ya. Yang kedua, yaitu kasih sayang dan rasa diterima itu berhubungan dengan psikologi kita. Jadi kebutuhan yang ketiga yaitu kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima penguasaan. Dari kasih sayang dan rasa diterima itu paham ya? Jadi kita yang butuh dikasihani oleh suami, oleh keluarga, oleh musuh kita, terus rasa diterima dengan lingkungan kerja kita, dengan keluarga kita. Jika kita tidak terpenuhi kebutuhan itu, pasti akan mencari jalan lain untuk
ibu ajar aku karena ibu guru sayang aku. Itu yang kasih sayang. Ya, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Yang mana ini? Penguasaan itu sama dengan pengakuan. Dia pengen mendapatkan pengakuan dari orang lain atau dari gurunya. Penguasaan. Aku bosen belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini termasuk kebesaran yang mana? Kebebasan. Kebebasan. Kalau ada anak seperti ibu, aku bosen di kelas. Berarti solusi penjenengan bagaimana pembelajaran yang harus dilakukan? Ya, betul sekali. Jadi kita mempunyai cara lain. Kita bisa mengadakan pembelajaran di luar kelas. Nah, di sini saya punya satu kasus tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya dulu. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Terus menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Dari kebutuhan dasar tadi hubungannya. Menurut saya ada yang mau memberikan pendapatnya? Monggo. Bu Erma lagi? Memberi pendekatan kepada Doni, ditanyai dengan baik-baik, kenapa kamu melakukan hal tersebut seperti itu. Terus jika dia ada alasan kan pasti anak itu waktu kan punya alasan, kita cari alasan itu. Terus kira-kira alasan Doni melakukan hal itu penjenengan punya alasannya menurut penjenengan apa kira-kira? Bisa jadi dia di rumah tidak disediakan makanan sama orang tuanya, tidak sarapan atau tidak dibawakan bekal seperti itu. Ya Allah, betul. Ya, ada jawabannya kan? Ini tadi Bu Erma itu menyebutkan untuk hal yang dilakukan pertama melakukan pendekatan dan menanyakan alasan mengapa Doni melakukan hal itu. Kemudian Bu Erma juga memperkirakan mengapa Doni melakukan atau meminta bekal kepada temannya karena mungkin besar di rumah itu Doni tidak mendapatkan kebutuhan bertahan hidup hubungannya dengan makanan yang disediakan oleh orang tuanya. Ada jawaban lain, kemungkinan lain untuk Doni selain bertahan hidup, kebutuhan apa yang tidak tercukupi? Monggo. Apa yang Anda lakukan? Kemudian kira-kira alasan Doni melakukan itu? Pertama kan Doni, menurut saya Doni kan masih kelas 2. Kadang anak kelas 2 itu ketika kita tanya masalah agak pribadi, maksudnya menceritakan kan dia kadang juga kadang ada yang bohong, kadang ada yang jujur, kita kan juga masih mempertanyakan hal itu. Mungkin kalau saya itu langsung konfirmasi dulu sama orang tuanya, mungkin tanya kenapa toh Doni itu punya perlakuan seperti ini. Nah, yang kedua, ketika orang tuanya sudah memberikan jawaban, nanti pikiran saya untuk jawaban yang kira-kira itu sudah terjawab sendiri. Mungkin pertama alasan saya, paling Doni ini kepengen makmi konconya, meskipun dia sudah kenyang, katakan sudah kenyang, tapi wong jenenge anak kepengen makan yang teman, yo oleh gak oleh ngeroyok lah kasarnya gitu. Mungkin kalau perkiraan sudah tahu, oh kira-kira iki loh korone. Nah, kita kan bisa konfirmasi dari orang tuanya tadi. Itu menurut saya. Terima kasih.
tadi Bu Irma, yaitu memberikan atau melakukan pendekatan. Bu Tias tadi melakukan kolaborasi dengan wali murid. Jadi menanyakan, berkunjung bisa. Kita bisa berkunjung, bisa menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan siapa tadi? Doni. Bisa jadi dia ingin menginginkan makanan temannya, padahal di rumah sudah disediakan, karena keinginan yang sangat besar tadi, motivasi atau dorongan dia untuk memiliki milik orang lain. Nah, bisa mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang kurang terpuji tadi. Bisa jadi karena mungkin dia belum mendapatkan kebutuhan kasih sayang dari orang tuanya, jadi dia mencari mencari perhatian dari gurunya dan teman-temannya, bahwa dia itu sebenarnya pengen diperhatikan, pengen dibawakan bekal seperti itu. Terus kemungkinan lagi kira-kira si Doni ini senang, dia mencari kesenangan dengan kejengkelan teman-temannya kan seringkali. Dia merasa dia itu mencukupi kebutuhan kesenangannya tadi. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi banyak kemungkinan dari kasus yang kita kita amati melalui kasus Doni ini tadi. Jadi ada 5 kebutuhan dasarnya yang beberapa atau salah satunya belum tercukupi, sehingga dia melakukannya di sekolah. Karena lingkungan keduanya setelah di rumah kan di sekolah. Bisa jadi seperti itu ya. Kemudian dari kebutuhan dasar yang tercukupi, kita atau semua atau manusia pastilah akan tercipta dunia yang berkualitas. Ya toh? Berkualitas itu berarti yang lebih baik ya. Siapakah? Pertanyaan yang pertama, orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda. Adakah yang bisa memberikan jawaban? Oh boleh, monggo. Ini untuk semua pertanyaan atau satu saja? Satu aja. Dari atas. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Secara prioritas yang pertama adalah orang tua. Karena tanpa beliau berdua, saya bukanlah siapa-siapa. Dan yang kedua adalah teman-teman serta keluarga. Karena mereka juga berkontribusi dalam setiap proses kehidupan saya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi semua pasti punya orang-orang yang paling penting dalam hidupnya, entah orang tuanya, suaminya, anak-anaknya, teman baiknya, seperti itu deh. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda yang jenengan utamakan. Tadi kan mulai dari ada kejujuran, kepedulian dan sebagainya. Adakah yang bersedia untuk memberikan jawabannya? Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Monggo, Tias. Kalau menurut saya nilai kebajikan yang terpenting dan utama dalam kehidupan itu kejujuran. Karena semua kegiatan apapun tanpa dilandasi kejujuran semuanya akan berantakan. Entah itu kegiatan di rumah, entah di keluarga, di lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat, yang terutama itu kejujuran. Dari kejujuran, dari niat jujur saja, nanti ke belakangnya sudah akan berjalan dengan sendirinya. Tapi kalau dari awal sudah dilandasi dengan rasa yang tidak jujur, ingin membelailah kasarannya, bubrah semuanya. Terima kasih. Lanjut. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, berarti ideal itu yang diidam-idamkan semua orang. Karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Adakah yang bersedia menjawab?
karakter rezeki yang pertama itu mencakup segala dari aspek, termasuk beriman, bertakwa, jujur, terus ramah, solidir, sosial, dan lain sebagainya. Jadi jika pasti semua orang itu menjadi ideal di mata orang lain, entah temannya, entah orang tuanya, entah anaknya, suaminya, ataupun tetangganya. Jadi ada karakter atau sifat yang paling kita inginkan pada diri kita itu muncul, terus ditiru, gitu, ditiru atau diambil oleh orang lain. Kemudian apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan sampai detik ini? Atau bagaimana? Ya, pencapaian Anda yaitu pendidikan menjadi seorang guru yang profesional ya, bukan guru saja ya, tapi guru yang profesional. Ini sepaham dengan saya. Kemudian apa pekerjaan ideal bagi Anda? Sama, seorang guru yang profesional yang bisa menjadi panutan bagi murid, bagi tetangga, bagi masyarakat ya, bagi keluarga semuanya. Kemudian ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Adakah yang bersedia menyampaikan pendapatnya? Tidak apa-apa, di sini kita itu belajar sambil bersantai. Monggo. Teman-teman juga ingin tahu bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Monggo. Ada yang bisa memberikan pendapat? Titik puncaknya pada itu, monggo. Kemudian monggo. Yang kita bisa ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda, titik puncak kejayaan. Tidak apa-apa. Sebetulnya saya juga belum merasa, karena kita juga manusia ya. Ini jujur, kalau merasa di titik puncak itu saya untuk saat ini masih belum ya, masih belum apa-apa, masih ada yang ingin saya raih. Tapi dalam hal ini saya sudah merasakan bagian itu ketika saya sudah merasa bisa membersamai orang tua, keluarga saya, bisa melindungi anak-anak saya, bisa merawat kedua orang tua saya, itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat tidak bisa saya ungkapkan, sangat bahagia dan sangat puas sekali. Sampai saat ini saya masih bisa berkumpul dengan kedua orang tua dan juga keluarga saya. Kita bisa menikmati hari-hari bersama gitu. Dan semoga untuk titik puncak nanti mungkin ya, semoga anak-anak kita itu bisa menjadi anak yang soleh-solehah. Nah itu mungkin ya yang belum kita capai. Karena kita juga manusia, pasti juga memiliki keinginan yang terus lebih. Nah itu mungkin itu dulu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian untuk ceritanya atau pengalamannya dan juga kisahnya. Kemudian apa yang paling berharga dalam hidup Anda? Yang bermakna dalam hidup Anda. Apa? Yang bermakna itu yaitu kita bermanfaat untuk orang lain. Hidup kita bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih, tepuk tangan untuk jawaban dan pendapatnya. Kemudian setelah ini kita mempelajari posisi kontrol restitusi. Di sini ada hubungannya dari motivasi, kemudian kebutuhan manusia. Jadi kalau manusia atau anak-anak itu tadi tidak bisa mencukupi kebutuhannya, maka dia akan mencari cara lain untuk dapat mencukupi kebutuhan yang masih kosong tadi. Bisa jadi dia melakukan suatu kesalahan atau kita melakukan suatu kesalahan. Nah, kalau di lingkungan sekolah kita itu dapat
kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu protes. Pergi sana ke lapangan basket. Sudah ya? Ini tadi cuplikan tentang posisi kita sebagai penghukum. Nah, dari 5 posisi kontrol Konstitusi, jenengan pilih kira-kira jenengan tepatnya yang mana jenengan serat di kertas itu stigmat itu, kertas kecil. Dengan pilih salah satu sebagai penghukum, membuat rasa bersalah teman, manajer atau pemantau. Jenengan tulis ya. Kalau sudah ditulis, disimpan. Ini tadi masih posisi sebagai penghukum. Dan pilih salah satu. Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, manajer, pemantau. Paci monggo. Paci juga termasuk. Pilih salah satu ya. Sampun. Lupa ya. Terus kalau sudah yang ini video membuat rasa bersalah. Mas Naren. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini posisi Guru sebagai posisi kontrolnya membuat anak merasa bersalah. Kemudian ada lagi ini. Nanti sudah ditulis ya. Sudah ditulis ya posisi penjenengan sebagai apa? Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu masih menjalankan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ada, sebentar. Nah.
guru sebagai teman. Yang ini sebagai pemantau atau monitor. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Masih ada satu lagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Demikian tadi cuplikan beberapa video tentang posisi kontrol guru. Masih tetap pada pilihan? Ada 5 tadi? Perlu diganti atau tidak? Jadi ada guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, terus kemudian teman, manajer, pemantau. Dari video ini tadi penjelasan sudah punya gambaran yang ideal kita terapkan itu yang mana untuk kontrol restitusinya. Restitusi tadi kan menciptakan ya toh, murid untuk kembali ke hal yang baik atau ke jalan yang benar. Lanjut. Nah, ini videonya. Nah, di sini ada suatu keterangan dari 5 tadi. Oke. Yaitu penghukum itu kan cenderung menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang atau malah terik. Kemudian hukuman fisik maupun verbal. Di sini posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai penghukum, yaitu mempunyai dampak jika kita memakai posisi kontrol ini, yaitu dampaknya anak menjadi pendendam, kemudian tidak menyukai guru tersebut atau melakukan pelajaran tertentu, dan akhirnya anak tidak bisa
kita gitu. Nah dampaknya ini juga kurang baik, yaitu membuat siswa merasa bersalah, bahkan bisa jangka pendek ataupun jangka panjang. Bahaya ya. Kemudian merasa rendah diri, dia bisa menarik diri, dia nanti bisa istilahnya apa ya? Memisahkan diri dengan teman-temannya atau kelompoknya. Seperti ini dampak dari ketika kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, yaitu guru bersikap ramah, cenderung humor, cenderung humor. Kemudian ini cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Namun ada dampaknya juga yang belum atau kurang baik, yaitu murid akan bergantung pada satu orang. Merasa dia itu kalau ada guru itu merasa merdeka, merasa dibantu, dimudahkan. Namun untuk guru yang lain atau untuk melakukan guru yang lainnya tidak seperti itu. Kemudian membuat siswa tidak mandiri, bergantung dengan guru yang boleh. Nah yang kemudian yang sebagai manajer, suaranya netral, tidak menghardik ataupun tidak humoris, jadi netral. Tercipta identitas positif atau berhasil. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Mengapa? Gitu. Apa? Jadi mulai dari menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahannya, kemudian menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang belum dikerjakan. Kemudian dari itu tadi kan guru membantu siswa memecahkan masalahnya nih, mulai dari menyalakan alarm, kemudian tidak ada yang membangunkan, alarmnya tidak berfungsi, dibangunkan oleh ibunya ataupun kakaknya. Dampaknya sangat bagus sekali atau positif, yaitu murid menjadi mandiri, percaya diri dalam memecahkan masalahnya sendiri. Sedangkan pemantau ada bicara dan ekspresinya datar. Identitasnya memang berhasil, gitu. Menstabilkan identitasnya berhasil. Pemantau tetap memantau siswa saat diberi sanksi, tapi dampaknya dia akan menghitung hadiah atau penghargaan ataupun hukuman yang diberikan tanpa melihat nilai kebajikan yang telah diterapkan atau dilakukan. Tidak sepenuhnya mandiri. Jadi Bapak Ibu guru tadi sudah bisa menyimpulkan kira-kira posisi posisi kontrol guru yang ideal itu yang mana, Bapak Ibu? Yang ideal sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer atau pemantau? Manajer. Jadi kita harus menerapkan posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Pemantau juga bisa, tapi yang lebih idealnya, dengan adanya posisi kontrol terhadap siswa atau murid yang melakukan suatu kesalahan, itu nanti pasti dia akan tidak melaksanakan keyakinan kelas atau keyakinan salah satu keyakinan sekolah ya. Mengapa? Sekarang pertanyaannya, jenengan sudah pernah mendengarkan keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apakah ada yang bisa membedakan keyakinan kelas itu apa, peraturan kelas itu apa? Atau keyakinan sekolah itu apa dan peraturan sekolah itu apa? Adakah yang bisa? Saya bantu ya. Ada yang bisa membantu menjawab? Keyakinan kelas dan peraturan kelas, perbedaannya? Peraturan kelas itu sesuatu hal yang sudah disepakati atau peraturan sekolah misalnya. Tapi kalau keyakinan kelas itu tidak berupa peraturan. Tidak formal. Kalau peraturan seperti sudah formal atau ya, terima kasih. Terima kasih Bunda untuk jawabannya. Ada mungkin jawabannya menyempurnakan. Jawabannya sudah mendekati bagus, baik.
Kalau menurut saya keyakinan itu dibuat oleh dua pihak, jadi kita sama-sama menyepakati. Tapi kalau peraturan kelas itu satu pihak aja. Jadi kalau guru yang membuat, kamu mau nggak mau harus menjalankan, meskipun kamu kasarannya hatimu merasa nggak setuju, gelap gak gelap, ya lapor gitu. Bagus sekali jawabannya. Kita juga begitu, terima kasih untuk jawabannya. Benar sekali. Jadi keyakinan kelas itu suatu kesepakatan yang kita buat atau guru buat dengan siswanya. Jadi disepakati. Tapi kalau peraturan itu hanya pihak guru saja biasanya, oke? Biasanya tahun ajaran baru kita itu membuat peraturan kelas, tapi kan murid tidak dilibatkan. Tapi kalau keyakinan kelas itu murid dan guru bersepakat. Terus bagaimana kita melaksanakan keyakinan kelas atau membuat keyakinan kelas? Ada mungkin Bapak Ibu guru sebenarnya sudah melakukan di kelas, cuma belum bisa menyebutkan apa itu, kan ya? Nah, kita sama halnya dengan ini analoginya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa? Supaya kita tidak kena tilang. Selain itu, supaya aman, selamat. Nah, ini kan peraturan ya. Peraturan apa keyakinan? Kalau keyakinan tentu tidak usah dipajang ataupun diikratkan. Semua orang pasti dengan sadar akan memakai helm. Tapi karena adanya peraturan di jalan raya itu kan ada yang pakai helm, ada yang tidak pakai helm, ada yang bawa SIM dan STNK, ada yang tidak bawa. Nah seperti itu. Jadi peraturan itu dibuat oleh sepihak, gunanya untuk menertibkan. Tetap ada nilai kebajikannya, yaitu keselamatan tadi. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Apa? Mengapa? Sama, untuk menjaga kesehatan. Jadi ini peraturannya itu dibuat oleh sepihak, yaitu misalkan di suatu sekolah, yaitu untuk menjaga kesehatan dan kebersihan. Tetap ada nilai kebajikannya, tapi hanya dilakukan atau dibuat oleh orang sepihak tanpa melibatkan warganya. Nah ini jawaban dari tepat dari Bu Tias dan juga Bita. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Yang kedua, kalau peraturan biasanya dibuat hanya oleh guru dan bersifat satu arah. Ya. Jadi kalau keyakinan itu butuh kesepakatan. Kalau peraturan itu butuh ketertiban dan ketegasan. Seperti itu ya. Ada. Nah ini prosedur pembuatan keyakinan kelas. Setelah ini kita nanti bisa melaksanakan ya. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan kita sepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan. Yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi positif. Suatu misal, di kelas kita membuat keyakinan kelas. Misalkan anak-anak disuruh menulis di sebuah kertas atau secari kertas semuanya. Pasti ada tulisan-tulisan yang anak-anak itu cenderung begini, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau di dalam keyakinan kelas, kalimat negatif itu tidak diperkenankan ya. Jadi kita bisa mencarikan kalimat lain atau kalimat positif. Misalkan bagaimana? Tidak boleh membuang sampah sembarangan menjadi bagaimana kalau coba menjadi kalimat positif?
Jadi Bapak Ibu guru nanti bisa membuat keyakinan kelas ditempel di dinding, bisa dibuat seperti apa itu ya? Pajangan-pajangan. Bisa juga kalau misalkan sudah terkumpul diadopsi ke Canva seperti itu. Mungkin Bapak Ibu guru sudah bisa nanti dicetak, pasti bagus sekali. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7 keyakinan. Jadi keyakinan itu tidak hanya satu, tapi lebih dari satu boleh. Kemudian yang kedua meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Bu, kalau kelas 1 belum bisa tanda tangan, kelas 2 belum bisa tanda tangan, cap jempol bisa. Nanti kan anak-anak pasti suka ya cap jempol. Kemudian yang ke-7, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Bapak Ibu guru, keyakinan kelas itu sebaiknya ditempelnya di mana? Di ujung atau di dekat atap atau dekat papan atau dekat pintu? Keyakinan kelas itu tadi yang membuat anak-anak ya sepakat. Betul. Jadi diletakkan di tempat di mana anak-anak bisa membaca dan menyimak akan keyakinan yang sudah dibuat agar mereka ingat, ya, agar bisa menjaga keyakinan yang sudah dibuat bersama-sama. Nah, kemudian segitiga restitusi. Di sini saya akan memperlihatkan video cuplikan tentang membuat keyakinan kelas ya, supaya nanti bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Keyakinan
Ibu Guru, jadi ini tadi contoh membuat video tentang keyakinan kelas. Setelah anak-anak itu disuruh menuliskan kesepakatan atau kalimat untuk menjaga agar kelasnya kondusif, kan dimulai dari sekolah kelas dulu. Itu nanti anak-anak kemudian disuruh menempelkan pada papan tulis secara kertas tadi. Kemudian kita klasifikasikan, kita kelompokkan mana saja yang termasuk misalkan membuang sampah pada tempatnya, terus misalkan piketnya harus wajib seperti itu, berarti kan tentang kebersihan. Ada lagi tentang keamanan. Setelah itu kita pilih salah satu kalimat yang cocok, kemudian kita pastikan 1 atau sampai 7 keyakinan kelas yang kita sepakati bersama seperti itu ya. Tadi contoh dari pembuatan keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu bisa jadi melakukan suatu hal atau kesalahan. Itu kita harus memposisikan diri, kontrol kita sebagai guru, dan anak-anak itu melakukannya karena mungkin ada keyakinan kelas mereka yang belum mereka laksanakan. Jadi untuk memecahkan suatu masalah atau kasus yang kita hadapi di lingkungan sekolah atau lingkungan kelas kita menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terdiri dari yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menyayangkan keyakinan. Ini saya akan memutarkan satu video lagi supaya kita lebih paham ya. Jika kita nanti menemui suatu kasus, jadi langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas anak-anak kita supaya mereka tidak down. Kemudian memvalidasi itu menunjukkan kesalahan mereka. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas atau sekolah yang belum mereka laksanakan. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya,
Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Kemudian Bapak Ibu contoh video dari restitusi. Jadi pertama kita stabilkan identitas kepada anak yang telah berbuat salah tadi. Misalkan dengan cara tidak apa-apa, semua orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian memvalidasi kesalahan yang telah diperbuat dengan contoh seperti itu tadi. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu perlu kita buat. Selain peraturan kelas, keyakinan kelas itu perlu kita buat untuk saat ini, agar kita bisa melakukan kegiatan dan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi intinya kita itu mengajar atau memberikan pembelajaran itu yang berpihak kepada murid. Demikian presentasi atau pemahaman saya, teori-teori saya yang saya dapat dari pendidikan guru yang bisa saya informasikan kepada Bapak Ibu guru. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita laksanakan dan kita terapkan dalam kehidupan maupun kelas dan sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih banyak kepada Ibu Yuli atas ilmu dan motivasinya kita sebagai peserta didik. Acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami persilakan. Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Ada yang bertanya, monggo. Oke. Terima kasih. Di sini saya mau bertanya, apakah guru mapel bisa dan boleh membuat keyakinan kelas, sedangkan murid sudah membuat keyakinan kelas bersama wali kelasnya? Terima kasih. Pertanyaan dari Bu Ki, apakah Bapak Ibu guru muatan pelajaran yang lain boleh membuat keyakinan kelasnya, padahal di kelas sudah ada keyakinan kelas? Boleh atau tidak, Bapak? Boleh. Boleh. Jawabannya boleh. Jadi keyakinan kelas itu nanti akan disepakati oleh murid-murid dan juga Bapak Ibu guru. Misalkan seperti Bu Uki itu mengajar pendidikan olahraga ya. Jadi Bu Uki bisa membuat keyakinan kelas yang nanti akan disepakati ketika muatan pelajaran atau jadwal pelajaran PJOK terhadap murid-murid yang melaksanakannya. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah ada yang bersedia? Monggo. Bagaimana langkah-langkah membuat keyakinan kelas pada kelas bawah? Bagaimana membuat langkah-langkah keyakinan kelas pada kelas bawah, kelas 1, 2, 3 ya. Kelas apalagi kelas 1, saya ngajarin kelas 1, jadi membuat keyakinan itu lumayan rumit karena apa? Anak-anak kelas 1 belum bisa menulis dengan baik. Maka apa langkah awal yang kita terapkan, yaitu kita memberikan atau menyaksikan gambar-gambar tentang kegiatan-kegiatan positif ataupun negatif. Jadi anak-anak itu nanti disuruh memilih. Kemudian menyediakan gambar berupa gambar cetak. Kemudian nanti anak-anak bisa menempel. Jangan dilarang, tapi biarkanlah mereka menempel sesuka hatinya. Kemudian setelah selesai, anak-anak itu nanti bisa memilih. Pastinya
bisa memilih kegiatan positif mana yang harus disepakati untuk membuat keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Danu. Adakah pertanyaan yang lain? Sudah puas dengan jawabannya? Adakah pertanyaan yang lainnya Bapak Ibu Guru? Saya mau bertanya, tadi kan kita membahas tentang keyakinan kelas. Kapan sih sebenarnya kita itu dianjurkan untuk membuat keyakinan kelas itu sendiri? Ataukah di awal atau tengah-tengah pembelajaran, bahkan atau akhir mau kenaikan kelas atau gimana? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kapan kita membuat keyakinan kelas? Apakah ada yang sudah bisa memahami keyakinan kelas itu dibuatnya kapan? Di awal tahun ajaran baru. Jadi keyakinan kelas itu dibuat di awal. Kenapa? Akan dipakai selama anak itu di tingkat misalkan atau di fase itu di kelas 1, jadi 1 tahun itu nanti kita pakai. Jadi keyakinan kelas idealnya dibuat di awal tahun pelajaran. Seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Apakah ada yang bisa memberikan refleksi untuk hari ini tentang pembelajaran atau presentasi yang sudah saya berikan? Monggo. Perasaannya bagaimana? Monggo ke depan satu saja. Jadi tentang refleksi itu tentang pembelajaran hari ini, kemudian perasaan penjenengan bagaimana, kemudian penerapannya ke depan bagaimana. Monggo. Untuk pembelajaran hari ini yang pertama senang, menyenangkan karena kita tidak hanya monoton materi saja, tapi kita belajar sambil istilahnya sambil mengangan-angan lah ke depannya kita harus bagaimana. Sebagai orang awam maksudnya saya belum pernah sama sekali mempelajari materi ini. Dari bisa jadi pengalaman baru tentang kelas, peraturan, penghargaan. Bahkan saya juga baru tahu hari ini bahwa penghargaan itu sebagai hukuman. Setahu saya selama ini penghargaan itu bukan apresiasi, penyemangat anak-anak. Bahkan kalau nggak ada penghargaan ini rasanya kok piye merupanya antara bocah sing biasa kalau yang luar biasa kok orangnya beda nih ya. Iya. Bahkan kita juga masih mempunyai pemikiran zaman dulu. Ranking siji ini mesti paling gak itu lah 5 apa 3 lah kasarnya. Ternyata bahkan penghargaan itu sebagai hukuman. Ada efek jerahnya, ada efek jangka panjangnya bakal terjadi seperti ini. Bahkan tadi saya lihat juga, saya nggak pernah mikir kalau setelah dikasih penghargaan ini ternyata bocah itu ya anak-anakku pegang-garap terima orangnya apa-apa nih kasarnya. Saya nggak pernah mikir panjang seperti itu. Jadi untuk materi dari Bu Yuli CGP angkatan 11 ini untuk saya pribadi menambah banyak wawasan untuk diri saya sendiri dan bisa menjadikan tolak ukur kedepannya bagaimana kita berproses pembelajaran kepada anak-anak. Terima kasih. Tentang pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta teman-teman yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.
wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi